Mami, makanan favorit Mami apa? Apa? Makanan favorit Mami apa? Entahlah sekarang tuh lihat apa aja ndak suka. Kalau sebelumnya suka apa? Bakso. Bakso. Makanan yang paling Mami gak suka? Paling nggak suka yang ada jengkol yang berbau-bau, nggak suka. Oh, gitu. Pete? Nggak, Gak suka? semua yang ada bau-bau nggak suka. Durian, pete. Serius? Mm-mm. Oh, durian gak suka juga Mami? Enggak. Ya Nggak pernah Tuhan, makan durian. kenikmatan hidup dia gak ada yang suka. Nggak suka yang bau-bau. Gimana rasanya jadi ibu hamil? Alhamdulillah nikmat. Seneng? Seneng banget. Apa namanya, pusingnya terus nggak mualnya itu tergantikan lah semuanya pasti. Masya Allah. Pertama hamil rasanya gimana? Pertama Hamil- tahu hasil gitu kan, Wih. respect tuh. Apa yang terpikirkan kata-kata pertama kali? Masya Allah, nggak nyangka, bersyukur banget. Masya Allah. Akhirnya Allah memberikan sesuatu di waktu yang tepat. Doa-doa diijabah. Berbuah hasil ya. Ime. Mau anak perempuan apa laki-laki? Kalau aku apa aja yang penting sehat, selamat, sempurna organ-organ tubuhnya. Amin ya Allah, amin. Takdir baik, akidahnya baik, akhlaknya baik, pokoknya perilakunya baik dia. Tapi kalau bisa memilih maunya apa? Laki-laki sih. Laki-laki. Karena anak abang pertama. pengen laki-laki. Kalau Mami sendiri? Nggak tahu, lihat anak perempuan tuh suka, tapi kesini udahlah laki aja kayak gitu. Tapi anak perempuan seneng ya, berarti sama-sama Seneng. aku. Aku Oke juga aja. seneng anak perempuan, tapi karena laki-laki katanya lebih bagus anak pertama. Iya. Makanya ya udah berdoanya laki-laki. Ternyata dapetnya laki-laki. Laki-laki pecinta perempuan. Sekarang rasanya lagi apa? Happy? Alhamdulillah happy banget. Masya Allah. Karena makan juga udah mau. Mami, aku tuh penasaran. Karena kan kayaknya kemarin, maksudnya setiap aku ikut acara-acara gini kan nih, itu kayak orang tuh sayang banget sama Mami gitu. Masya Allah ya. Apa sih perasaan Mami nih? Seneng banget. Pernah terpikirkan nggak? Enggak. Apa namanya? Yang terdalam benak tuh cuman mungkin ini jawaban Allah kali. Dan aku nggak mau sombong di balik itu. Karena dari kecil aku tuh nggak terlalu yang mengharapkan dari orang tua semuanya. Jadi kayak kasih sayang, Aku merinding lihat. kayak usaha, kayak cari duit, kayak aku pengen dapat duit dan pengen banyak dapat duit, kayak pengen banyak belanja, itu aku nggak minta sama Nggak pernah orang minta tua. sama orang tua. Bentuk kasih sayang aku, ya aku nggak menyusahkan mereka. Tapi alhamdulillah kesininya aku kayak menemukan sebuah kayak balasan atau jawaban dari Hasil dulu aku gimana ke sama orang tua, gitu. kedua orang tua. Ya mungkin aku nggak baik banget sih sama orang tua, tapi bentuk kasih sayang aku, ya aku Memberikan nggak yang terbaik menyusahin gitu ya, mereka. Ya, berarti Mami berusaha menunjukkan kasih sayang Mami dengan Mami menjadi orang yang mandiri. Jadi apa yang pengen sekolah sini, pengen ini, ya aku harus berusaha sendiri. Kerja gitu ya. Kerja, usaha juga, pokoknya apa aja aku ituin deh, aku lakuin. Dan alhamdulillah karena ayah dari kecil udah sakit kan, itu pertama pasti kurang kasih sayang seorang orang tua laki-laki. Terus kakek, orang yang paling deket sama aku, meninggal waktu aku usia 5 tahun gitulah. 5 atau 6 segitulah. Nah terus mama sibuk karena anak banyak ngurusin kan, jadi nggak yang kayak anak tuh potong-potong. Dia nangis kesel, kejepit dia ngantuk sebentar. Terus Mami kan sudah banyak mandiri ya, berarti dari kecilnya kan. Mami berapa orang sih? Saudara? 4. Mami nomor berapa? 2. Katanya lagi pupuk. Tuh, berarti orangnya mandiri. Berarti adik-adik Mami sekarang Mami yang biayain ya? Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Dan Iya.
Nah, buat anak-anak muda, khususnya perempuan, gimana sih supaya tough, nggak gampang menyerah dalam hidup? Pesan-pesan mami. Ali jangan gitu sama adik. Yang pertama sih, apapun yang kita lakukan, kita harus memilih sesuatu yang tidak membahayakan diri kita ataupun membahayakan keluarga kita. Itu pertama, sesuatu yang akan dipilih. Nah, ketika kita menjalankan sesuatu itu, kita harus yakin kalau Allah ridho sama perjalanan kita. Nah, kita lihat dulu yang perjalanan yang kita pilih itu benar atau tidak. Kalau sesuatu yang tidak benar ya pasti Allah tidak akan ridho gitu. Betul. Nah, jadi kita jalani sampai kita mengharap ridho Allah, sampai kita yakin. Karena kalaupun kita berdoa, kalau kita nggak yakin sama keputusan Allah, sama aja bohong. Intinya kita harus berusaha dan yakin tujuan kita apa, dan yakin insya Allah Allah akan memberikan itu kepada kita. Berarti yang pertama itu yang harus banget tuh yakin, ya nih. Yakin. Walaupun berdoa, kalau nggak yakin ya sama Ya, aja sama bohong aja. gitu ya. Oke. Terus dua pertanyaan lagi boleh ya, Mi? Boleh. Pertanyaan dua terakhir, untuk yang baru nikah nih, Mi. Buat perempuan khususnya, Mami ada punya pesan dan kesan nggak? Karena kan ini anniversary yang kedua ya. Oh iya, 2 tahun baru. Alhamdulillah. Apa nih yang bisa Mami sampaikan? Kesan dan pesan itu intinya ketika kita mau menikah itu yang pertama itu siap secara siap lahir batin jiwa raga semuanya. Ketika kita memilih untuk menikah, kita akan tahu, kita akan siap berada di posisi yang sebelumnya kita nggak tahu, kita belum merasakan, kita belum kenal orang itu secara dalam. Banyak orang menikah yang menurut aku udah pacaran 10 tahun, tapi belum tentu dia menjalankan pernikahannya selama itu. Karena apa? Karena pacaran dan pernikahan itu kan beda. Jadi inti pertamanya ketika memang mau menikah itu kita harus siap resikonya, kita harus siap menanggung apa yang akan terjadi, karena pernikahan itu bukan yang enak-enak aja, tapi banyak yang akan dilalui. Berarti harus siap dengan hal yang terburuk juga ya. Iya, hal yang Sesuai dengan terburuk. ekspektasi gitu ya. Pikirkan aja hal yang terburuk. Ketika kita sudah memikirkan itu hal terburuk, ketika kita terjatuh tidak seburuk itu kita kuat. Dan ataupun seburuk itu kita insya Allah kuat. Karena kita udah Ekspektasinya tinggi. berekspektasi tinggi itu kan juga nggak baik. Karena bikin mengecewakan kita juga, bikin punya harapan buat diri kita, harapan yang tidak akan terwujudkan, akan bikin masalah. Berarti intinya jalani aja Aja dengan ikhlas gitu. Intinya ya sebelum menikah pasti kita harus mengenal bibit bobot dulu. Berarti keturunan itu penting ya, Mi? Penting, bukan keturunan harta ya, bukan keturunan dia anak pejabat atau apa, bukan itunya, tapi keturunan dimana kita tahu bibit bobotnya dia seorang yang gimana, apa dia orangnya kasar, kenalin dulu. Kalau aku sih kalau udah kasar minta tolong dijauhkan dari hal kayak gitu. Oke.